Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi STB HG 680P yang no display ya, atau gagal flash mungkin ya. Karena terus terang ini barang sudah datang di tempat kita, kondisinya seperti itu teman-teman. Fisik STB-nya seperti ini, yang ada di sini ada strip putih ya. Ada beberapa versi ya. Nah, kita akan coba tunjukkan pada teman-teman jika kita flash seperti biasa. Ya, kita buka aplikasi USB Burning Tool. Ya, kita geser sedikit ya teman-teman. Kemudian kita akan mount image. Kita impor image. Nah, saya menggunakan firmware miliknya Anet ya, yang support joystick. Jadi kita klik ya. Oke, setelah itu unchecklist erase bootloader, kemudian kita klik start. Ya, seperti biasa kalau kita mengflash STB HG, dia tidak perlu pakai bongkar-bongkar ya teman-teman. Jadi cukup hanya menggunakan kabel power, kemudian kabel USB male to male ya. Kita tancapkan posisinya bersamaan seperti ini ya teman-teman, agar bisa terlihatnya powernya. STB dalam kondisi on, kemudian kita tancapkan bersamaan ya, hitungan ketiga 3, 1, 2. Nah ya, kondisinya seperti ini teman-teman. Gagal di 1%. Kita ulang lagi ya biar yakin gitu. Nah, masih berhenti. Kita ulang lagi. Ya, masih sama teman-teman. Nah, jadi memang gagal ya. Kita stop dulu. Nah, terus STB-nya bagaimana ini teman-teman? Nah, kita akan coba atasi dengan cara yang lain terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya masih punya filenya teman-teman. Dulu itu saya sudah saya bikinkan kayak folder-folder khusus untuk STB yang pernah saya oprek gitu ya. Nah, di sini ada HG bootloop. Nah, nanti yang kita butuhkan adalah FW ini, FW boot, sama nanti bootcut maker untuk HGP ya, bootloader untuk HGP. Nah, bootcut. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan micro SD nya terlebih dahulu teman-teman. Ya, kemudian kita klik di sini, kita yes. Kemudian posisi seperti ini jangan buru-buru teman-teman. Diperhatikan mount image-nya ya, close this ya. Nah, di sini kalian klik yang SD card sesuai dengan data SD card yang ada di dalam komputer. Jangan sampai kalian salah pilih data sehingga berakibat fatalnya data kalian akan terformat gitu. Oke, belum diformat pun data biasanya sudah hilang kayak gitu ya. Jadi contohnya kita klik open seperti ini ya, kemudian kita cari di data G ya tadi ya, STB, kemudian HGP, kemudian HG bootloop ya, bootcut maker, boot bin, kemudian kita klik open ya. Oke, baru kita klik nih. Nah, posisi seperti ini, walaupun data itu sebelum kita format, datanya sudah nantinya bisa jadi kemungkinan tidak bisa dibuka ya. Tapi kalau sudah sampai pada format, hilang semua datanya. Oke, nah gini. Kemudian klik start. Nah, gitu. Aman gimana? Dulu saya pernah melakukan hal seperti itu, klik karena proses formatnya cepat sekali.
tidak terasa langsung hilang. Nah, gitu. Hilang tak berbekas teman-teman. Oke, kita close ya. Kemudian kita copy file yang ada di Bootcat Maker tadi. HGP ini Bootcat Maker. Nah, ini kita copy saja teman-teman. Yang ini aja. Semuanya juga tidak apa-apa ya. Jadi biasanya cuma itu aja cukup. Kemudian setelah itu kita keluarkan flash disknya teman-teman. Ya, kita keluarkan flash disknya lewat sini aja biar kelihatan. Ya. Oke. Kemudian ini kita close teman-teman. Kemudian kita lepas ini ya. Kemudian micro SD nya kita pasangkan kembali di STB. Kemudian selanjutnya adalah dengan bantuan sama, tapi yang kita flashkan bukan firmware-nya dulu ya teman-teman. Tadi ada file yang ukurannya 60 MB, itu yang digunakan sebagai apa namanya, itunya dulu. Nah, bootloop HGP. Nah, pakai yang ini, FWBoot RS bootloader, kita klik start. Nah, kita coba pakai ini, yang ini dulu. Semoga berhasil teman-teman. Ya, masih sama teman-teman, belum berhasil. Ininya harus tepat ya, cepat gitu. Ganti port USB. Ini seperti proses tancapnya kurang tepat gitu. Nah, seperti gini ya. Jadi masih gagal teman-teman. Oke. Kemudian kita coba cara yang lain ya. Apakah mungkin kabel port USB nya kita coba ganti port USB yang mil to mil yang baru. Siapa tahu berhasil teman-teman. Nah, kabelnya ada bagian yang korosi ini. Kita coba dulu teman-teman. Terus mencoba sampai berhasil teman-teman. Jadi jangan takut gagal ya. Ya, masih sama. Jadi oke, kita stop dulu. Kita cari filenya ya. Mungkin bisa nanti menemukan cara yang lain ya. Soalnya dengan cara yang biasa sudah tidak bisa. Bootloop. Nah, ini bootmakernya sama ya. Kita coba pakai firmware ori dulu. Oke, kita coba ya. Kita ambil ke atas. Nah, firmware original.
flash seperti ini juga sudah ditunggu nih pelanggan ya teman-teman. Agak panik juga. harusnya mungkin hanya 30 menit selesai, tapi ternyata ada kendala seperti ini ya, berhenti di berapa persen seperti ini. Masih sama ya, kalau tidak salah itu memang gitu. Untuk micro SD nya kita coba masukkan keluarkan teman-teman, siapa tahu gara-gara itu, karena ada yang karena jarang dipakai, jadi kayak bootloadernya itu kayak apa ya, kayak terkunci gitu. Nggak kebaca maksudnya. Nah ini malah berhenti di sini. Harusnya ada angkanya gitu, berapa persen gitu. Tidak terlihat. Ini juga gagal pasti. Jadi kita harus ulang lagi. Oh, belum diklik start teman-teman. Klik start dulu. Ya, 6%. Ayo tambah. Jika berhenti seperti ini sudah dipastikan gagal teman-teman. Kita ulang lagi. Ya. Kita stop dulu. Gagal ya. Kita impor, kita cari ke yang tadi ya, yang bootloop. Nah ini oke, 7%. Mau nambah nggak teman-teman? Karena filenya kecil, harusnya lebih cepat teman-teman. Jika berhenti lama ini tanda-tanda gagal teman-teman. Kita ganti port USB nya juga sudah, kita ganti apa itu juga sudah. Ini formattingnya. Namanya lagi kita akan pindah USB terdekat teman-teman. Ini karena saya pakai USB terpanjang,
Bagaimana kalau kita dari USB terdekat, apakah masih sama atau tidak? Berhenti pada formatting ya. Sambil kita tunggu, kita coba cari cara yang lain teman-teman, siapa tahu bisa berhasil. Berikut HGB. Kita cari cara terakhir ya, jadi kalau masih gagal ya udah kita kembalikan ke konsumen lagi. Langsung kita eksekusi dengan firmware ya. Apa itu, Tabstone yang Tabstone lah, udah ketinggalan ya. Ini eh 7%. Ayo let's go. Oke, kita rekam kembali ya teman-teman. Pakai pot yang ini. Kita pakai ini aja. Pakai ini. Oke. Kita langsung buka aplikasinya. Command ini. Planetnya.
langsung ya teman-teman. Nah ini berhasil teman-teman. Jadi PC-nya harus di restart dulu baru komputernya berhasil memflash. Payah ini. Oke, berhasil teman-teman. Setelah berhasil, kita tinggal colokkan ke layar televisi. Untuk komputer ini kayaknya minta di-install ulang teman-teman. Udah mungkin banyak bugnya yang tidak stabil. Nah, kemudian kita stop dulu ya. Stop dulu. Kemudian selanjutnya kita akan coba nyalakan di layar televisi teman-teman. Kita pakai HDMI capture. HDMI capture kemudian kita hubungkan ke STB ya. Ini terima kasih yang sudah dulu memberikan HDMI capture-nya teman-teman. Lupa namanya Mas apa ya. Mas Jansen bukan ya? Bukan ya. Berikan HDMI capture sehingga saya bisa merekam kegiatan di layar di tutorial sehingga kualitas rekamannya jadi lebih bagus ya. Kita ulang ya teman-teman biar teman-teman juga bisa melihat bahwasanya berhasil gitu ya. Untuk layar STB nya kita perkecil agar bisa mewakili lah, yang penting nyala gitu. Dapat kita simpulkan dari beberapa praktek yang tadi sudah kita lakukan pada G680P. Jadi pada proses flashing ternyata permasalahannya kompleks ya.
Nah, ini terjadi pada komputer saya dan mungkin komputer yang lainnya mungkin berbeda. Yang pertama, kita yang perlu kita coba ketika kita gagal flash, pertama bisa gunakan bootloader sebagai cara untuk flashing. Yang kedua adalah menambahkan FW boot yang dipakai untuk ketika STB sedang boot loop gitu ya, atau no display semacam itu. Yang ketiga adalah memindah port USB. Port USB ini juga penting. Jadi ketika kita pindah port ke satu ke yang lainnya, tapi kadang itu berhasil, kadang tidak ya. Tapi biasanya bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan. Berikutnya adalah kita flash dengan firmware ori terlebih dahulu. Kemudian baru kita flash ke firmware custom. Berikutnya lagi, jika kita dari beberapa tadi yang sudah kita praktekkan tidak berhasil, coba istirahatkan teman-teman. Kalian istirahat, komputernya silahkan di restart atau dimatikan, kemudian dinyalakan ulang dan coba gunakan untuk non flash lagi. Nah, itu adalah cara alternatif yang bisa kita lakukan pada STB yang mengalami kendala yang sama seperti ini. Bisa jadi karena saya menggunakan komputer yang sudah lama teman-teman. Saya masih pakai komputer jadul H61. H61 itu soketnya kalau tidak salah soket 1155 teman-teman. Kemudian itu hanya bisa maksimum menggunakan Windows 10 ya. 11 bisa sih kita pasang Windows 11, tapi terasa berat karena kendala di prosesornya. Karena Windows 11 itu meminta prosesor kalau Intel itu di atas generasi 10 kalau tidak salah. Sedangkan kalau Ryzen atau AMD itu berada di Ryzen 2 ke atas ya. Kalau Ryzen 1 yang pertama, contohnya Ryzen 5 generasi pertama 1500 atau 1600X gitu ya, pokoknya yang generasi 1000 berapa itu belum support Windows 11 katanya. Jadi masih bertahan di komputer yang lama karena ada sudah gambaran untuk mau beralih sih sebenarnya teman-teman, tapi budgeting dulu sama sementara ini masih bisa dan bisa kita tangani ya. Cuman yang paling berat itu kendala di rendering ya teman-teman. Posisi rendering itu prosesor sangat bekerja sangat banyak sekali, sangat berpengaruh. Jadi kalau teman-teman mau editing video rendering, cari yang khusus ya, prosesornya yang besar. Kemudian sama VGA card. Ini sudah saya ganti dengan VGA card yang lumayan besar. Untuk prosesor rendering masih tetap sama ya, nggak berat. Jadi untuk video durasi 1 jam gitu misalkan bisa sampai berjam-jam baru selesai. Nah, jadi memang disarankan untuk ganti. Ya kata teman-teman, karena itu sebagai ladang penghasilannya, kalau bisa komputernya ya diopeni, karena bilang gitu. Nah, kalau diopeni itu ya kita openi, ya kita bersihkan, kita install aplikasi yang semampunya gitu ya, tidak semuanya dipasang. Ya sudah ada gambaran untuk ganti, tinggal nanti kita anggarkan ya teman-teman. Oke, proses setelah selesai flash pada STB HG680P firmware Anet, memang di awal selesai flash lumayan lama. Jadi disarankan untuk bersabar, karena tadi sudah nge-flash berulang kali, ya istirahat dulu seperti itu. Oke, sudah berhasil tampil teman-teman. Tapi ini kok gambarnya kok tidak full ya. Ada apanya dengan
gambarnya tidak full, tapi it's okay, ini berhasil sebenarnya, ini berhasil. Dan kita akan finishing, namun karena durasinya tadi sudah panjang, kita sudah ada adanya dulu lama. Untuk finishing, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya di Purnacom TV atau di Solo Purnacom kalau ada. Kalau belum ada, nanti akan coba kita buatkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel-channel kami. Ada di Solo Purnacom, Purnacom TV, dan GameCard. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.